Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada program Microsoft Excel 2010, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan rumus fungsi if di dalam fungsi if dengan menggunakan data tabel. Rumusnya adalah sebagai berikut. Apabila rumus ini yang terbaca di Microsoft Excel 2010 tidak bisa dibaca pada Microsoft yang Anda gunakan, mungkin Anda menggunakan Microsoft Excel 2007, maka dapat diganti titik komanya yang pada bagian ini dengan titik 2, koma atau titik. Jadi tampilan yang ini adalah tampilan alternatif apabila program Anda tidak menggunakan Microsoft Excel 2010. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua tabel. Tabel pertama yaitu tabel prediksi nilai dengan nilai rata-rata 100, 90, 80, 70. Jika nilainya 100, maka prediksi nilainya sempurna. Jika nilainya 90, maka prediksi nilainya baik, sangat baik. Jika nilai rata-ratanya 90, maka prediksi nilainya sangat baik. Jika nilai rata-ratanya 80, prediksi nilainya baik. Jika nilai rata-ratanya 70, prediksi nilainya sedang. Lalu tabel yang kedua ini adalah tabel ujian dari siswa yang mengalami 3 kali ujian, di mana daftar nilai ujian pertama ini, nilai ujian kedua ini, nilai ujian ketiga ini, dan ini adalah kolom nilai rata-rata. Intinya di sini adalah bagaimana tabel 1 ini bisa terbaca oleh rumus yang ada di sini. Baiklah, kita mulai membuat rumus. Kita hapus dulu yang ada di sini. Setelah itu kita baca pernyataan rumusnya. Jika nilai rata-rata sama dengan 100, maksudnya jika di kolom ini nilai rata-ratanya 100, maka dia akan membaca kata sempurna. Jika nilai rata-ratanya bernilai 90, maka dia akan membaca kata sangat baik. Jika nilai rata-ratanya bernilai 80, maka dia akan membaca kata baik. Dan pernyataan terakhir tidak usah dibuat secara otomatis. Jika 3 pernyataan ini sudah dibuat dalam fungsi if, maka sisanya pernyataan yang tidak buat akan dipilih oleh fungsi if. Baiklah, kita mulai membuat rumusnya. Kita taruh kursor di kolom predikat nilai pada baris teratas di bagian sini, lalu klik sama dengan, lalu ketik if, buka kurung. Kita buat pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah jika nilai rata-rata sama dengan 100, maka sempurna. Di sini, jika nilai rata-rata, dia berarti ada di nilai rata-rata ini. Jika sel ini bernilai 100, jadi kita ketik ya, jika H13 bernilai 100, di sini sel H13. Jika pada sel ini bernilai 100, dia nanti harus membaca sempurna. Berarti pernyataan 1 sudah kita buat, lalu kita beri titik koma. Setelah pernyataan 1 kita buat, lalu kita memberikan jawaban yang sesuai dengan pernyataan 1. Kita lakukan buka kurung, lalu sorot jawaban sesuai pernyataan 1, lalu tutup kurung. Buat di sini buka kurung. Kita sorot jawaban yang sesuai, yaitu sempurna. Di sini kita sorotnya, maka akan muncul B13 di sini. Ini posisinya B13. Nah, B13 ini adalah sempurna, lalu tutup kurung. Jawaban pernyataan 1 sudah kita buat, lalu kita beri tanda titik koma sebagai pembatas. Setelah itu kita buat pernyataan yang kedua. Buka kurung if, buka kurung. Lalu kita buat pernyataan yang kedua. Di sini juga letaknya, tapi karena di sini sudah ada rumus yang termasuk, jangan klik di sini, nanti terjadi kesalahan. Kita klik aja melalui keyboard
Di sini kan H13 ya posisinya. Kita klik di sini, kita ketik di sini H13 sama dengan 90. Pernyataan kedua sudah kita buat, lalu kita beri tanda pembatas titik koma. Setelah pernyataan kedua kita buat, yaitu H13 sama dengan 90, maka selanjutnya kita beri jawaban sesuai dengan pernyataan yang kedua. Buka kurung, sorot jawaban yang benar, lalu tutup kurung. Di sini kita buka kurung, kita sorot jawaban yang benarnya adalah sangat baik, lalu muncul B14. B14 ini adalah sangat baik. B14, lalu tutup kurung. Lalu kita beri tanda pembatas titik koma. Setelah itu kita buat fungsi if berikutnya. Kita buka kurung lagi, ketik if, baru buka kurung lagi. Setelah itu kita buat pernyataan yang ketiga, yaitu jika nilai rata-rata sama dengan 80, maka jawabannya baik. Berarti jika H13, di sini kita ketik H13 sama dengan 80, ini berarti pernyataan yang ketiga. H13 sama dengan 80, artinya pada sel sini jika bernilai 80, maka kita beri jawaban yang benar pada pernyataan ini. Kita jawab jawaban yang benar pada pernyataan 3, yaitu buka kurung, sorot ke bagian jawaban yang benar, lalu tutup kurung. Kita klik di sini, buka kurung, sorot ke jawaban yang benar adalah ini, baru klik, lalu tutup kurung. Muncul B15 ini, B15 ini adalah baik, lalu tutup kurung. Baru kita beri tanda pembatas titik koma. Kita sudah membuat 3 pernyataan, yaitu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Pernyataan 1 yang ini bernilai 100, pernyataan 2 yang ini bernilai 90, pernyataan 3 yang ini bernilai 80. Sedangkan yang pernyataan keempat bernilai 70 tidak perlu kita buat, karena secara otomatis dia akan dipilih sebagai jawaban terakhir. Nah, maka kita buat jawaban terakhirnya di sini. Buka kurung, kita sorot ke jawaban sedang, lalu tutup kurung. Di sini B16, B16 adalah sedang, lalu tutup kurung. Rumus ini sudah selesai terbaca. Kita tinggal memberikan tutup kurungnya. Caranya, berapa buka kurung yang kita lakukan pada saat kita menulis fungsi if. Lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, yang ada di sekitar fungsi if. Kalau jawaban tidak perlu dihitung. Ini kan jawaban ya. Ini jawaban pernyataan, tidak perlu dihitung. Yang kita hitung cukup yang ada di sekitar fungsi if. Berapa buka kurung yang kita buat. Di sini dekat fungsi if 1, baru ini lagi ada 2, 1, 2, jadinya 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 tanda kurung yang kita buat di sekitar fungsi if. Maka nanti tutup kurungnya juga ditambah 5. Setelah rumus selesai, berikan 5 tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak bisa langsung mengenter, rumus ini belum selesai. Ada satu pernyataan yang harus diingat kembali. Pada video sebelumnya telah saya ajarkan cara menutup baris dan kolom, cara mengunci baris dan kolom. Ingat, di sini adalah nilai yang sifatnya adalah tetap, tidak boleh bergerak. Nanti dia akan di-copy di sini. Nah, kalau nanti dia tidak dikunci, maka kolom-kolom yang kosong ini akan terbaca. Berarti setiap yang mewakili kalimat sempurna, sangat baik, baik dan sedang harus dikunci pada bagian barisnya. Yang mewakili kata sempurna itu adanya di B13. Adanya di sini di B13. Yang mewakili kata sangat baik adanya di B14, adanya di B14. Ini B14 di sini, dan selanjutnya di B15 dan di B16, yaitu baik di B15 dan sedang di B16. Karena kita akan mengunci baris, baris itu kan dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan kolom dilambangkan dengan huruf.
A, B, C, D, E, F. Jadi kita harus menaruh tanda kuncinya di depan angka-angka. Di sini kan B13, berarti kita harus menaruhnya di depan angka 13, bukan di depan huruf B, tapi di depan angka 13 ya. Kita mulai proses mengunci baris. Di sini klik, lalu beri tanda dolar. Lalu berikutnya kita cari B14. Di sini kita klik, kita beri tanda dolar. Selanjutnya B15. Di sini B15, kita beri tanda dolar. Ingat ya, di depan angka, bukan di depan huruf. Di sini B16 ya. B16 di sini kita beri tanda dolar lagi. Oke, proses pembuatan rumus sudah selesai. Kita tinggal tekan enter. Ya, rumus kita sudah masuk, terbaca di sini sedang. Nah, di sini nilai 70 adalah sedang. Berarti rumus ini sudah benar, tinggal kita copy. Caranya, taruh kursor di rumus. Nah, yang ada kalimat sedang ini adalah rumus. Lalu kita klik mouse sebelah kanan, lalu kita klik copy. Lalu kita klik kursor di bawah kata sedang, yaitu di sini. Lalu kita tahan mouse sebelah kiri, tarik ke bawah, dilepas. Mouse sebelah kanan, kita klik sebelah kanan, baru kita tekan paste. Rumusnya sudah tercopy. Kita cek sekarang. Kita cek, nilai 70 sedang benar, nilai 80 baik benar, nilai 80 baik benar, nilai 70 sedang benar, nilai 80 baik benar, nilai 90 sangat baik benar, nilai 100 sempurna. Berarti rumus ini bisa membaca tabel ini secara sempurna. Ya, inilah materi yang saya berikan, yaitu rumus fungsi if di dalam rumus fungsi if dengan menggunakan data tabel. Semoga dapat bermanfaat membantu kinerja Anda. Terima kasih.